Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Kita dimulai perkuliahan pekan pertama ya. Mulai perkuliahan pekan pertama untuk mata kuliah kalkulus peubah banyak ya. Jadi minggu ini kita di pertemuan ke-1 di pekan pertama ya. Pekan pertama di bulan September 2021. Nah, pada pertemuan pertama kali ini akan saya bahas mengenai irisan kerucut ya. Jadi pertemuan pertama masih sambil merecall kembali terkait materi-materi terkait kalkulus peubah banyak. Namanya juga kalkulus peubah banyak. Kalkulus berarti masih ada bau-bau kalkulusnya ya di sini. Lalu peubah banyak. Jadi yang kita bahas di sini nanti adalah lebih ke perhitungan-perhitungan kalkulus untuk fungsi-fungsi dengan variabelnya atau peubahnya lebih dari 1 gitu ya. Jadi kalau di kalkulus 1, kalkulus 2 kalian belajarnya apa? Kalau di kalkulus 1, kalkulus 2, kalian belajarnya adalah Y sama dengan Fx, yang tidak lain ini adalah fungsi satu variabel atau satu peubah. Di sini nanti kalian akan belajarnya untuk Y sama dengan Fx, Y. Ini bukan Y biasanya ya, biar ini. Jadi biasanya di sini saya pakai Z. Kalau untuk fungsi 3 variabel berarti saya punya U sama dengan F X, Y, Z. Biasanya begitu ya kita pakainya. Nah, jadi kalau masih yang merasa kurang memahami di konsep kalkulus 1, kalkulus 2, coba dibuka-buka lagi catatannya, coba dibuka lagi bukunya gitu ya. Buku rujukannya agar lebih mudah untuk memahami materi di mata kuliah kalkulus peubah banyak ini gitu ya. Oke. Saya lanjutkan ke materi irisan kerucut. Di hari ini kita akan belajar tentang irisan kerucut gitu ya. Oke. Nah, geometri irisan kerucut. Apa sih Bu sebetulnya irisan kerucut? Kalau kerucut yang kalian tahu tentang kerucut apa? Kerucut di SMA atau di MA. Biasanya kalau kerucut itu identik bentuknya begini ya, yang dipelajari. Cone terbalik gitu ya, atau tumpeng ya, seperti nasi tumpeng yang terbalik gitu ya. Topi, bisa juga topi yang terbalik. Jadi atasnya bentuknya mengerucut ke atas, ya mengerucut ya, namanya juga kerucut, dia mengerucut ke atas. Lalu yang bawahnya ini berupa lingkaran. Biasanya bentuknya kerucut lebih dikenal seperti ini gitu ya. Terus maksudnya irisan kerucut itu seperti apa? Oke. Jadi untuk di matematik sendiri sebetulnya kerucut itu tidak terbatas kepada kerucut yang ini saja, kerucut yang bawah, tetapi ada juga kerucut yang atas atau kerucut cone-nya itu dibalik gitu ya. Jadi kalau ini bentuknya es krim gitu ya, kalau yang ini bentuknya adalah tumpeng. Isinya makanan semua Bu, nggak apa-apa hari Rabu ya. Saya kan nggak ada yang puasa sunnah ya, Senin Kamis kan ini hari Rabu. Oke, jadi kerucut itu sebetulnya bentuk umumnya itu bisa dua ya. Kerucut dengan titik puncaknya di atas atau kerucut dengan titik puncaknya di bawah. Nah kalau digabungkan, nah ini sebetulnya adalah bentuk kerucut secara umum gitu. Kalau gampangnya bisa kalian bayangkan jam pasir, tapi jam pasir dengan titik tengahnya di sini persis sangat kecil gitu ya. Kalau jam pasir itu kan pasti di sini masih ada bolongan ya, masih ada lubang sehingga pasirnya bisa turun dari atas ke bawah. Kalau ini enggak, jadi betul-betul buntu gitu ya, betul-betul titik puncak gitu. Tidak ada lubang atau lubangnya sangat kecil gitu ya. Tapi paling gampang yang kalian bisa bayangkan ini adalah bentuknya seperti bentuk jam pasir ya. Oke, jadi irisan kerucut namanya juga irisan, artinya si kerucut ini akan kita iris dengan bidang gitu ya. Ya seperti Anda mengiris benda dengan pisau gitu ya, artinya akan ada irisan yang terjadi atau bentuk geometri irisan yang terjadi. Misalkan kerucut ini saya potong dengan bidang datar ini, bidang datar yang berwarna ungu transparan ini ya, violet ini, maka saya bisa dapatkan
irisannya di mana? Di sini ya. Aduh, kok jelek sekali, Bu. Iya, saya pakai mouse. Coba kalau pakai ini kayaknya lebih enak. Pakai layar. Ya. Oh, oke. Oke. Nah, jadi ternyata kalau diiriskan si kerucut ini dengan bidang dengan kemiringan di antara 0 sampai 90 ya. Ini sepertinya kemiringannya 45 derajat. Kemudian bidangnya jarak dari pusatnya itu ini ya, pusatnya di sini itu sekitar segini, maka kita bisa dapatkan irisannya berbentuk kurva seperti ini atau saya plotnya jadi di bidang 2 dimensinya begini gitu ya. Loh, ini ternyata jadinya apa? Oh, jadi fungsi Y sama dengan sesuatu X kuadrat ya. Jadi fungsi kuadrat ternyata ya. Oke, kemudian kalau kita coba lagi ya. Kalau kita coba lagi, iriskan begini. Bidangnya sekarang nggak miringnya tidak 45, tapi miringnya minus sedikit minus. Ini sekitar 45 minus 5 kayaknya, minus 5 derajat gitu ya. Nah, ini bisa kita hasilkan hampir vertikal ya. Jadi irisannya ternyata si bidang ini dengan kerucut gitu ya, dengan kerucut kita ini atau jam pasir kita ini membentuk kurva. Kurvanya apa? Kurvanya begini. Gitu. Loh, ini kurva apa, Bu? Kok ada dua gitu, atas bawah? Sebetulnya ini kan gabungan dari dua kurva yang sudah kalian ketahui, yaitu ini Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan A-nya positif. Yang ini adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C yang A-nya negatif. Ya, jadi ini gabungan, ternyata gabungan dua fungsi kuadrat dengan A positif dan A negatif. Oke, tadi cuma satu, sekarang bisa dua. Kemungkinannya apa lagi ketika kita mengiriskan suatu bidang dengan kerucut? Ketika saya mengiriskan seperti ini, derajatnya bisa kalian lihat di sini ya. Kemudian ini jarak dari titik 0, titik pusatnya di sini. Ternyata ketika saya iriskan dengan bidang ini, kemiringan sekian, saya bisa dapatkan irisannya berupa apa? Jadi irisannya di sini kelihatan ya, irisannya di sini berbentuk bukan lingkaran ya, elips. Elips di mana jari-jari terhadap Y-nya itu lebih besar daripada jari-jari terhadap X-nya. Jadi elips tapi lebih lonjong ke atas dan ke bawah gitu. Ya. Oke, kalau ini saya putar sedikit, bisa jadi nanti yang lebih panjang jari-jari elipsnya adalah jari-jari ke kanan dan ke kiri, bukan jari-jari ke atas dan ke bawah. Gitu ya. Oke, kemudian kemungkinannya apa lagi? Oke, coba kita lihat. Kalau saya iriskan begini, oke, hampir 90 derajat gitu ya. Ini kalau persis 90, ini lingkarannya juga belum terlalu cantik. Kalau saya persis angle-nya di min 90 derajat, maka saya bisa dapat irisannya itu berbentuk lingkaran. Jadi jari-jari terhadap X dan jari-jari terhadap Y-nya itu panjangnya sama ya. Jadi sebetulnya lingkaran itu kan bentuk khusus ya, bentuk khusus dari elips. Kalau elips itu kita punya jari-jari X dan jari-jari Y yang berbeda, yang tidak sama besar. Kalau lingkaran itu jari-jari X dan jari-jari Y-nya sama besar. Menarik ya, bisa jadi banyak ya ternyata dari kerucut ini. Nah, itu kenapa ada materi sendiri terkait irisan kerucut gitu ya. Oke, kemudian kalau persis saya potong dengan bidang yang melewati 0,0 di sini, yang melewati titik pusatnya, kemudian bidangnya saya potongkan persis, ternyata yang saya dapatkan adalah dua garis yang saling memotong, di titik pusatnya. Wow, oke. Kemudian ada lagi nggak, Bu? Oke. Nah, ini sebetulnya kalau bidangnya ini kan saya miringkannya ke arah kiri ya, katakan dia lebih cenderung ke kiri atau ke kanan. Kalau saya potongkan ke arah kanan, ke arah depan dan belakang, itu bisa jadi membentuk kurva yang berbeda ya. Nah, jadi kemungkinannya itu. Oke. Untuk lebih memahami, kalian bisa Bu, ini kan nggak animasi, Bu, saya pengennya yang animasi, bisa nggak, Bu, saya dapatkan link untuk bisa mempelajari terkait conic section. Oke, jadi kalau bahasa Inggrisnya terkait materi ini adalah materi conic section ya. Conic section. Nah, kalian bisa dapatkan
eh, interpretasi atau bukan interpretasi, animasi yang menarik, lebih menarik daripada yang saya buat ya. Ini sederhana saja yang saya buat. Itu ada di link yang sudah saya cantumkan di slide materi gitu ya. Oke, wah jadi cukup menarik ya bahwa irisan kerucut itu bisa menghasilkan parabola, bisa menghasilkan elips, bisa menghasilkan hiperbola juga, bisa menghasilkan lingkaran, bisa menghasilkan dua garis yang berpotongan. Lalu bagaimana caranya untuk melihat itu secara matematis gitu ya? Ini kan secara geometri. Secara geometri tadi kita sudah menunjukkan ya bahwa oke, dia potongannya begitu. Nah, gimana cara tepatnya biar saya bisa tahu persisnya kapan dia jadi parabol, persisnya kapan dia jadi lingkaran, persis kapan dia jadi elips. Oke, kita pelajari di materi kali ini ya. Nah, jadi sebetulnya irisan kerucut sendiri itu merupakan turunan dari fungsi dua variabel ya. Saya sudah bilang di awal bahwa yang kita pelajari adalah kalkulus peubah banyak, artinya peubah atau variabelnya itu lebih dari satu. Nah, sebelum ke sana lebih baik coba kita cari tahu dulu gitu ya. Jadi bentuk umum dari fungsi dua variabel. Sekarang yang kalian pelajari adalah fungsi dua variabel, ada x dan ada y. Bentuk umumnya kalau derajat 2 saya bisa tuliskan sebagai ax kuadrat plus bxy plus cy kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0, di mana a, b, c, d, e, f adalah konstanta ya, jadi bernilai konstan, tidak bergantung terhadap x maupun y. Bentuk khususnya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yang saya ceritakan sebelumnya, ada namanya lingkaran. Kalau lingkarannya berpusat di A, B dan berjari-jari R, maka persamaannya jadi x min A kuadrat plus y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah ini kalau kalian tuliskan, ini sebetulnya kan kalian bisa tuliskan ya. Ya jadi apa? X kuadrat sebenarnya saya butuh zoom in lagi ya. Saya zoom in lagi. Oke. Jadi biar tulisannya bisa lebih bagus. Oke. Jadi kalau saya jabarkan ini jadi x kuadrat min 2ax gitu ya, plus a kuadrat plus y kuadrat min 2by plus b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kalau kalian turunkan lagi, saya punya x kuadrat kalau disamakan dengan persamaan 1 ya. Samakan dengan persamaan 1 di sini. Saya punya ax kuadrat ditambah min, atau sebetulnya bisa dituliskan aja begini daripada nulis ulang. Oke. Nah, jadi di sini A-nya apa? A-nya 1, lalu B-nya bernilai AX. AX berarti D ya. D-nya berarti saya punya A-nya 1, D-nya berapa? D-nya min 2A, lalu apa? Y kuadrat. C-nya adalah 1 gitu ya. C-nya 1 di sini dan di sini. Kemudian Y-nya atau E-nya di sini yang ada merupakan koefisien dari suku Y itu adalah min 2B ya. Kemudian saya punya F itu yang tidak punya X, Y-nya, tidak ada X dan Y di belakangnya, maka di sini F-nya adalah A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Kemudian apa lagi? B belum ya. B-nya adalah XY. Ada nggak XY? Oh, B-nya berarti 0. Wah, jadi ternyata bentuk lingkaran memenuhi dari fungsi dua peubah ini ya. Jadi kenapa lingkaran juga disebut bagian dari irisan kerucut gitu ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, untuk yang di bawah sebetulnya bisa kalian coba hitung-hitung sendiri ya. Tentukan sendiri nilai A, B, C, D, E, F-nya dari setiap persamaan yang sudah dituliskan itu. Ya. Oke, kurang bersih ya. Oke. Nah, sekarang kalau elips. Nah, kalau lingkaran itu saya punya
X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Artinya kalau R kuadrat saya tarik ke bawah, di sini saya punya X min A kuadrat per R kuadrat ditambah Y min B kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Sebetulnya bentuk itu juga bisa menjadi kelompok khusus dari fungsi elips ini gitu. Dengan P kuadratnya adalah R kuadrat, Y kuadratnya adalah R kuadrat. Sedangkan kalau kita mau jarak di sumbu X, jari-jari di sumbu X maupun di sumbu Y itu nilainya berbeda, maka kita akan mendapatkan bentuk elips gitu ya. Bentuk elips di mana elipsnya pusatnya di A, B, dan jari-jari terhadap sumbu X-nya adalah P, jari-jari terhadap sumbu Y-nya adalah H. Jadi kalau P-nya lebih besar daripada H, maka elipsnya akan berbentuk elips yang lonjongnya yang jelek sekali ya. Saya cari tahu shape. Oke. Ada shape di sini kayaknya bisa ini. Nah, ini oval. Nah, ini yang terjadi jika P-nya lebih besar daripada H. Sedangkan oval yang ini akan terjadi jika H-nya lebih besar daripada P. Jadi jari-jari terhadap Y-nya lebih panjang daripada jari-jari terhadap X. Kalau yang di sini jari-jari terhadap X-nya lebih panjang daripada jari-jari terhadap Y. Dengan pusatnya di sini adalah titik A, B. Ini juga titik A, B. Gitu ya. Oke. Kemungkinan lagi untuk fungsi dua variabel apa, Bu? Ada namanya parabola. Parabola. Bentar. Ya. Jadi kalau ini adalah parabola dengan puncak MA, B, X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Sedangkan ada juga namanya parabola horizontal. Jadi ada namanya parabola vertikal, ada yang namanya parabola horizontal. Oh, nggak bisa diskusi. Oke. Jadi kalau yang di sini fungsi kuadratnya adalah Y ya. Jadi saya bisa punya X kuadrat min 2AX plus A kuadrat sama dengan 4PY min 4PB gitu ya. Artinya saya bisa punya fungsi Y sama dengan Fx. Nah ini yang biasa kalian tahu gitu. Fungsinya seperti apa, Bu? Parabola vertikal itu. Parabola vertikal itu bentuknya begini. Oh, kalau saya pakai ini nanti kesannya dia motong di sumbu X sumbu Y ya. Jadi jangan pakai ini. Nah, kalau parabola vertikal itu bentuknya begini, dengan yang ke sana itu adalah sumbu X dan yang ke sananya itu sumbu Y gitu. Kalau parabola horizontal sebetulnya yang kuadrat kan Y-nya ya. Di sini Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan 4PX min AP min 4PA gitu ya. Nah, jadi kalau yang horizontal itu bentuknya nanti parabolanya itu sebetulnya kalau kita pasang di sumbu, paling gampang tuh kita plotnya ini Y, ini X gitu ya. Ini X, Y ini X, kemudian parabolanya beginilah katakan. Artinya kalau saya pasang kesananya adalah sumbu X dan kesananya adalah sumbu Y, maka ini X positif ya ke sana, ini Y positif ke sana. Maka kalau saya putar begitu, maka nanti dia jadinya begini. Nah, gitu. Jadi ini parabola horizontal. Jadi ini parabol vertikal karena titik puncaknya, kecekungannya itu secara vertikal gitu ya. Kalau ini puncak dan kecekungannya dilihat secara horizontal, makanya kita sebut sebagai parabola horizontal. Kemudian ada lagi apa, Bu? Ada hiperbol. Jadi ada 4 sebetulnya fungsi dua variabel yang menarik untuk ditinjau, yaitu ada lingkaran, ada elips, ada parabol sama hiperbol. Kalau di elips tadi di sini tandanya plus, di hiperbol tandanya min. Gitu. Ya. Oke, min. Jadi kalau elips tadi bentuknya begini ya. Kalau hiperbol gimana? Nah, ada dua, namanya hiperbol vertikal dan hiperbol horizontal. Nah, hiperbol vertikal gimana? Hiperbol vertikal itu misalkan saya punya sumbu X-nya begini, maka dia bentuknya begini. Nah, atas bawah begini.
Jadi selain ada di atas juga ada di bawah gitu ya. Nah, biasanya kalau begini itu ini gabungan dari dua kurva parabol sebetulnya. Jadilah hiperbol. Dan biasanya hiperbol ini dia tidak beririsan ya dengan sumbu X ya. Jadi nggak kalau parabol bisa jadi berpotongan dengan sumbu X, kalau hiperbol itu enggak, jadi tapi ada dua. Apakah ini bisa disebut sebagai fungsi, Bu? Gitu. Kalau ini kita sebut sebagai fungsi dua variabel derajat 2. Kalau secara definisi fungsi variabel dengan satu peubah ini bukan fungsi ya. Kenapa? Karena dengan satu nilai Y untuk satu nilai X ya. Untuk satu nilai X akan saya punya dua nilai Y di sini dan di sini ya. Padahal kita tahu bahwa X itu tidak boleh mendua ya. Domain itu tidak boleh mendua. Nah, oleh karena itu hiperbol ini pembahasannya dimasukkan ke dalam fungsi dua peubah, bukan di fungsi satu peubah. Kalau horizontal gimana, Bu? Kalau horizontal seperti yang parabol horizontal tadi. Jadi bentuknya, ini saya hapus saja yang ini. Oke. Jadi kalau horizontal bentuknya begini, ini begini. Nah, dia ke kanan dan ke kiri gitu. Gini ya. Ini adalah hiperbol horizontal gitu ya. Jadi tidak pernah memotong di sumbu Y gitu. Oke. Contoh soal. Kadang kalau nggak dikasih contoh soal tuh kalian jadi bingung ya. Terus gimana, Bu? Belum nangkep ini maksud konsepnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, saya bantu dengan contoh soal. Misalkan gini, saya punya fungsi dua variabel gitu ya, fungsi dua peubah. Yang pertama adalah y kuadrat sama dengan min 2x min 2, atau bisa saya tuliskan sebagai y kuadrat plus 2x plus 2 sama dengan 0 ya. Bisa dipindahlah salah satu ke ruas ini ke ruas kiri atau ini dipindah ke ruas kanan, jadi nanti kita dapat salah satu ruasnya 0 gitu ya. Begitu juga untuk fungsi kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Kalau di fungsi satu peubah, kalian bisa menentukan domain, range gitu ya. Sudah belajar ya pasti menentukan domain, range. Kita akan mencoba mempelajari bagaimana menentukan domain, range, perpotongan sumbu X, sumbu Y dari fungsi berikut gitu. Fungsi-fungsi parabola berikut. Jadi ini adalah parabola vertikal atau horizontal. Y-nya yang kuadrat ya. Nah, ini jadi parabol horizontal ya. Parabol horizontal, lalu yang ini bentuknya elips gitu ya. Yang ini bentuknya parabol horizontal masih, yang ini bentuknya belum tahu, kita belum tahu. Ya, kalau dari bentuknya di sini plus, dia harusnya jadi elips, tetapi harusnya R kuadrat ya, tapi ini tidak R kuadrat. Oke, coba kita lihat saja. Oke, satu-satu. Jadi misalkan dari contoh soal yang pertama, saya punya Y kuadrat sama dengan min 2x min 2. Artinya domain saya adalah fungsi X-nya ya. Fungsi X-nya, jadi domainnya adalah X kurang dari sama dengan min 1. Kenapa, Bu? Bisa dapat min 1? Karena begini, ini kan Y kuadrat. Bilangan kuadrat selalu bernilai non-negatif. Jadi 0, 1 selalu bernilai positif ditambah 0 ya. Non-negatif itu artinya bilangan positif dan 0. Jadi Y kuadrat itu selalu merupakan bilangan non-negatif. Artinya min 2x min 2y ini harus disetting lebih dari sama dengan 0. Nah, kalian bisa lakukan kalkulasi sederhana ya, sehingga bisa didapatkan min 2 lebih dari min 2. Bisa didapatkan min 2 lebih dari sama dengan 2x. Artinya saya bisa dapatkan x-nya adalah kurang dari sama dengan min 1. Ini ya. Kemudian range-nya bagaimana? Oh, range-nya itu semua bilangan real. Kenapa? Karena Y negatif pun juga bisa masuk ke sini. Bentuknya kan positif ya, jadi nggak ada masalah. Jadi Y berapapun akan punya tempat gitu di fungsi ini. Kemudian bagaimana mencari titik potong dengan sumbu Y? Kalau mencari titik potong dengan sumbu Y, substitusikan nilai X sama dengan 0. Nah, substitusi X sama dengan 0 ke sini dapatnya apa? Y kuadrat sama dengan min 2. Padahal Y selalu bernilai non-negatif, artinya tidak ada Y yang memenuhi Y kuadrat sama dengan min 2 ya. Karena kita ngobrolinnya bilangan real, baik X maupun Y-nya. Jadi tidak ada perpotongan dengan sumbu Y. Kemudian mencari perpotongan dengan sumbu X.
Kalau perpotongan sumbu X berarti kita substitusi Y-nya 0. Nah, Y-nya di sini substitusi 0, kalian bisa selesaikan X-nya adalah min 1. Artinya dia lewat min 1,0 untuk di sumbu X. Kemudian dia tidak memotong di sumbu Y, domainnya di X kurang dari sama dengan min 1 dan range-nya di seluruh Y. Oke, kemudian sketsa grafiknya. Nah, dari sini kalian bisa mensketsa grafiknya. Oke. Terlalu kecil ya. Nah, di sini. Ya. Jadi di sini yang bisa dilihat apa? Domainnya tadi apa? Domainnya itu untuk dx kurang dari sama dengan min 1 ya. Kurang dari sama dengan min 1. Jadi yang garis biru, daerah warna biru ini bukan daerah yang tempat kita menggambar ya. Jadi saya gambarkan domainnya Y kurang dari min 1, berarti Y yang ke sana gitu ya. Ini nggak masuk ya. Kemudian range-nya semuanya. Oke, berarti daerah kita sudah ketemu nih, daerah domainnya. Ini ke sana, range-nya semuanya. Oke, yang putih ya. Kemudian tidak memotong sumbu Y dan melalui min 1,0. Ini kalian bisa gambarkan sebetulnya. Bentar. Kursor saya kemana? Nah, ya, jadi ini bisa digambarkan begini. Kok tahu Bu, min 1 kan dia cuma infonya min 1,0 dan tidak memotong sumbu Y. Karena bentuknya parabol vertikal ya, parabol horizontal dengan kuadratnya itu positif, maka dia bentuknya adalah cekungnya menghadap ke sebelah kiri ya. Ini saya bilangnya ke sebelah kiri atau ke sebelah X negatif. Gitu. Kalau lebih smoothnya lagi, kalau mau mensketsa grafik selain memakai titik min 1,0, kalian bisa mencoba di X-nya min 3. Kalau X-nya min 3, maka di sini saya dapat berapa? 6 min 2, 4, Y-nya 2. Artinya min 3,2 itu pasti akan dilewati oleh kurva ini, min 3,2. Nah, ini kalian bisa plot di sini. Ini min 3,2 di sini. Gitu ya. Oke, coba lagi, satu lagi. Nah, ini adalah plot untuk Y kuadrat sama dengan min 2X plus 2. Artinya apa? Domainnya berarti ini harus lebih dari sama dengan 0, dan itu terpenuhi ketika X-nya kurang dari sama dengan 1. Kemudian range-nya untuk Y semua negatif dan positif. Cek titik potong dengan sumbu Y, yaitu substitusikan X-nya 0, jadi kita dapat Y-nya adalah plus minus akar 2. Jadi dia melewati 0, akar 2 dan melewati 0, min akar 2. Kemudian cek titik potong dengan sumbu X atau Y sama dengan 0. Substitusikan Y-nya 0, kalian akan dapat min 2X plus 2 sama dengan 0, artinya X-nya sama dengan 1. Gitu. Sebetulnya mensketsa grafik canggih, materi yang sudah kalian pelajari di kalkulus 1 juga bisa diterapkan ya. Jadi plot dulu Y kuadrat sama dengan X gitu ya. Atau gunakan ini diubah jadi X sama dengan Y kuadrat plus 2 per min 2, itu juga bisa digunakan. Nah, ini saya coba dengan langkah yang lain gitu ya. Karena yang diminta adalah tuliskan domain, tuliskan range, tuliskan titik potong dengan sumbu Y, tuliskan titik potong dengan sumbu X. Oke, jadi kita dapatkan apa? Bahwa X-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, ini kalian bisa lihat ya di sini. X-nya kurang dari sama dengan 1. Jadi daerahnya yang ini ya, yang ini ke kiri ya, bukan yang ke kanan, bukan yang berwarna biru tapi yang berwarna putih. Kemudian ini. Oke, jadi domainnya kurang dari 1, Y-nya semua bilangan real melalui 0, akar 2. Jadi 0, akar 2 di sini. Kemudian melalui juga 1,0, kebalik. 0, plus minus akar 2. Jadi 0 plus akar 2, 0 min akar 2. Kemudian melalui 1,0. Nah, ini tinggal digabungkan saja garis ini dan ini melengkung. Jadi ini adalah parabol horizontal juga dengan cekungnya menghadap ke sumbu X negatif ya. Oke. Udah ya. Oke, kemudian ini bagaimana kita menggambar X kuadrat plus 2Y kuadrat sama dengan 2. Tentukan dulu domainnya. Nah, domainnya di sini
kapan ini kan positif ya, ini selalu positif dan ini sama dengan 0. Domainnya itu ini bisa kalian buat jadi Y. Bentar. Kalau lebih mudahnya kalian bisa tentukan ini, tuliskan sebagai Y kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan min X kuadrat plus 2 dibagi 2. Ya. Nah, artinya X-nya, domain X-nya itu terletak antara, ini harus lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Ini harus lebih dari sama dengan 0, artinya Anda akan punya X kuadrat plus 2 harus lebih dari sama dengan 0. Maka punya 2X kuadrat gitu ya. Jadi, oh sebentar, kok mengerjakannya begini? Salah. Nah, ini saya keliru ya, beri contoh. Salah. Jadi di sini harusnya X kuadrat dibuat jadi di sini X kuadrat min 2 kurang dari 0, maka saya punya X-nya berada di antara min akar 2 sama akar 2 ya. 0 masuk negatif, maka daerahnya yang di sini. Antara, ini sumbu X ya, antara min 2 sampai akar 2. Min akar 2 sampai akar 2. Kalau diplot, maka daerahnya yang di sini nih, X-nya antara sini sampai sini, dengan Y-nya juga sama. Y-nya sebetulnya terbatas juga ya. Ini masih saya plot daerah domain. Lalu ini daerah range-nya saya gabungkan, artinya kita menggambarnya yang di warna putih ya, kanvas yang berwarna putih. Cek titik potong dengan sumbu Y, cek titik potong dengan sumbu X gitu ya. Substitusikan X sama dengan 0 akan dapat 0, plus minus 1. Terus substitusikan Y sama dengan 0 akan dapat X-nya plus minus akar 2. Nah ini kalau digabungkan saya bisa dapatkan apa? Lingkaran ya, lingkaran. Sebentar. Oke, ini saya salah gambar kayaknya. Ini. Ya, ini perlu saya update ya. Jadi yang X-nya itu ini sampai ini. Ini X-nya itu min akar 2 sampai akar 2, sedangkan Y-nya itu min akar 2 sampai akar 2 melalui 0, min 1, 0, plus minus min 1 ini tidak melalui ini harusnya stop. Ini harusnya dia harusnya lewat sini dan sini ya, lewat sini dan sini, kemudian dia lewat sana dan sana. Jadi dia bentuknya lebih ke elips ya, lebih ke elips. Ini keliru, ini lebih begini harusnya lah, begitu. Oh, mungkin saya pakai ovaling aja ya biar lebih cantik. Stop. Nah ini nanti saya betulkan yang di slide ya, yang di slide yang saya share ke kalian. Nah jadi harusnya oh ini dia nggak mau di depan ya, terbayang ya maksud saya. Jadi seharusnya dia melewati 0, plus minus 1 di sini dan di sini gitu ya, dan gambarnya harusnya gini. Nah elips gitu, bentuknya elips bukan lingkaran ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk X kuadrat plus 2Y kuadrat sama dengan min 2. Nah di sini apa? Domainnya kosong. Kenapa kosong? Karena ini kalau kalian buat jadi Y kuadrat sama dengan min 2 min X kuadrat per 2 tidak akan pernah menemukan X yang bisa memenuhi. Kenapa? Karena ini kan positif ya. X kuadrat positif, Y kuadrat positif, sama-sama positif. Dijumlahkan nggak mungkin pernah negatif. Jadi dia tidak punya daerah domain. Karena tidak punya daerah domain, maka nggak punya juga daerah hasil atau range gitu. Lalu tidak memotong sumbu Y, karena ketika saya substitusikan X sama dengan 0, dia tidak ketemu Y-nya, tidak ada yang memenuhi, dan ketika saya substitusikan Y sama dengan 0 juga tidak ada X yang memenuhi. Artinya saya tidak bisa menggambarkan grafik dari kurva X kuadrat plus 2Y kuadrat sama dengan min 2 karena tidak punya domain, tidak punya range. Sebetulnya ketika sudah tahu bahwa tidak ada domain dan range-nya, atau domain dan range-nya itu berupa himpunan kosong, maka kita tidak perlu mengecek sih X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0-nya. Titik potongnya nggak perlu dicek.
Ya, jadi tidak ada kurva yang bisa diplot. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke arah geometri. Geometri ini, nah ini cerita sih, ini lebih ke cerita ya. Oke. Jadi geometri ini dari parabola untuk parabola horizontal. Misalkan saya punya titik F, P,0 dan garis L adalah X sama dengan min P. Carilah semua titik PXY dengan sifat PF sama dengan DPL dengan jarak dari P ke L gitu ya. Jarak dari titik P ke L dengan PF adalah jarak P ke F, sedangkan DPL adalah jarak titik P ke garis L. Oke, jadi kalau misalkan saya punya parabola begini gitu ya, parabola horizontal begini. Kemudian saya menentukan misalkan saya punya titik F di sini P,0, ini F P,0 dan ada garis L. L adalah X sama dengan min P, gitu ya. Nah, jadi ini P, ini titik F-nya. Ini titik F. Dan ini adalah garis X sama dengan min P. Oh, sebentar. F-nya bukan yang ini, agak geser sedikit. F-nya adalah yang ini. Ini F. Ya, saya punya titik F di sini. Kemudian ada garis L, ini adalah garis L, di mana L-nya adalah X sama dengan min P. Carilah semua titik P, X, Y, di mana jarak titik P ke F, P ke F itu dengan PF adalah jarak P ke F, sedangkan DPL adalah jarak P ke garis L. Ya, jadi kita mau semua titik ini. Oke, kita tahu bahwa PF itu jarak P ke titik F ya, sedangkan titik F kita adalah P, 0. Berarti jarak dari jarak PF bisa kita hitung sebagai X min P kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat atau Y kuadrat gitu ya. Kemudian jarak DPL itu adalah jarak titik P ke garis L, titik P ke garis L. Nah, sedangkan garis L itu adalah X sama dengan min P, berarti jaraknya adalah X plus P gitu ya, X plus P, X-nya saja yang kita lihat kan. Kemudian dengan demikian titik P, X, Y adalah titik yang memenuhi, jadi kita maunya PF sama dengan DPL, artinya PF-nya ini, DPL-nya adalah ini, ya sudah ini harus sama dengan ya. Jadi kita dapat akar X min P kuadrat plus Y kuadrat sama dengan absolut X plus P. Sehingga saya kuadratkan saja kiri dan kanan, dan kalau tandanya sama dengan jadi nggak masalah. Sehingga saya bisa dapat ya, ini kalian bisa lakukan aljabarik biasa ya. X min 2P kuadrat plus P kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2P X plus P kuadrat. Nah, nanti ketika kalian selesaikan kiri dan kanan, kalian akan bisa mendapatkan Y kuadrat sama dengan 4PX gitu. Oh, ketemu parabolik lagi ya gitu. Ini kaitan antara X sama Y untuk titik P, X, Y ini. Garis L disebut sebagai garis arah, ini adalah garis arah. Sedangkan titik F kita sebut sebagai titik fokus. Persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 4PX mempunyai garis arah X sama dengan min P, dan titik fokusnya adalah F, P0. Sumbu X disebut sebagai sumbu parabola. Jadi ini sumbu parabola, sumbu simetri parabolanya. Titik 0,0 kita sebut sebagai titik vertex atau titik ujung. Nah, ini kurang kesana sedikit sebetulnya ya. Oke. Kalau kurva yang di sini titik ujungnya adalah di sini, titik ujungnya. Gitu. Ya. Jadi ini F-nya adalah titik fokus, lalu ini adalah garis arah, kemudian sumbu X adalah sumbu parabola. Terbayang ya? Jadi titik P yang memenuhi itu adalah ini ya, yang memenuhi Y kuadrat sama dengan 4PX. Oke. Nah, ini beberapa latihan soal bisa dicoba ya. Jadi ini yang pertama, ini adalah domain dan range seperti yang saya sudah contohkan di contoh soal yang pertama tadi. Kemudian jika persamaan 4PY sama dengan X kuadrat. Jadi kalau yang tadi, yang di sini, yang saya contohkan adalah parabola horizontal. Nah, sekarang yang di sini adalah parabola
vertikal. Oke. Jadi ini parabola vertikal, maka saya bisa dapat titik fokusnya P,0 dan garis arahnya X sama dengan min P. Kemudian tentukan titik F dan garis L dari persamaan parabola berikut. Jadi dengan yang tadi coba tentukan titik F dan garis L-nya yang mana ya. Ini dicoba-coba. Ini implementasi dari konsep yang ini ya. Kemudian ini coba tentukan garis arah, titik fokus dan titik vertex. Yang ini tentukan persamaan parabola jika titik vertexnya 0,0. Jadi selama kita tahu titik vertex, kita tahu garis arah, dan kita tahu garis sumbu, kita akan bisa menentukan persamaan parabolanya. Ya. Oke, jadi ini kalau titik vertexnya 0,0, titik fokusnya F 3,0, kita bisa tentukan persamaannya. Kalau titik vertexnya 0,0, garis arahnya Y sama dengan 2, kita bisa tentukan juga persamaan parabolanya. Ya. Nah, ini juga bisa dicoba ya. Gradian dari cara koordinat titik ini sudah masuk sedikit ke gradian sedikit ya. Oke, untuk kaitan elips dan parabola saya lanjutkan di video pembelajaran yang kedua ya.